Kalian yang ikutin Marvel dan DC mungkin udah nggak asing lagi dengan terminologi multiverse. Sebuah konsep yang menggambarkan banyak dunia alternatif di dalam sebuah cerita, dan akhir-akhir ini sering sekali dipakai. Tapi bagaimana dengan multiverse di fan series? Sebenarnya menarik juga ya untuk dibahas. Kalian tahu Artoria Pendragon sebagai saber yang menggunakan Excalibur. Namun, tahu nggak, Artoria punya varian yang merupakan seorang Lancer. Mari kita bahas varian yang satu ini. Ini adalah varian dari Artoria ketika dia menjadikan tombak Ronggo Miniat sebagai senjata utamanya. Anggap ini kayak alternatif universe-nya dari Artoria lah. Kita sebut saja Lartoria, Lancer Artoria. Ini adalah varian dari timeline alternatif, di mana Bedivere tidak mengembalikan Excalibur ke Lady of Lake yang ada di FGO Singularity Camelot. Artoria di sini menggunakan Ronggo Miniat sebagai senjata utamanya dan membuat properti Heaven dari tombak ini mengubah Artoria berlahan-lahan menjadi Artoria Pendragon Lancer yang sekarang menjadi Divine Spirit. Bedivere tidak mengembalikan Excalibur ke Lady of Lake dan Lartoria tidak mati seperti yang seharusnya. Dan ini bahkan menyembuhkan jiwanya Artoria. Dia kemudian menjadi Goddess Ronggo Miniat yang merupakan Divine Spirit yang tercipta dari jiwa Artoria yang berlahan-lahan menjadi korup dengan kekuatan dari Ronggo Miniat. Lartoria berpenampilan seperti kesatria dengan armor silver, dengan helm berbentuk seperti kepala singa, dengan bulu-bulu yang menyerupai singa. Dia juga disebut sebagai Lion King di Singularity ke-6 ini, karena penampilannya yang seperti itu. Penampilan lainnya, dia melepas armor silver dan helmnya, menggunakan jubah merah dan mahkota emas. Dari penampilan fisiknya jauh berbeda dari versi Saber, di mana Lartoria lebih dewasa, sedangkan versi Sabernya lebih ke remaja. Ini karena Excalibur punya efek untuk menghentikan pertumbuhan penggunanya agar tetap awet muda. Dan karena dia nggak pakai Excalibur, setidaknya dia menggunakan Ronggo Miniat selama 10 tahun lah. Makanya tubuhnya bisa bertumbuh menjadi 10 tahun lebih tua dibandingkan versi Sabernya. Kita udah lihat dia di FGO Camelot. Dia diperlihatkan sebagai sosok yang dewasa, tegas, mengintimidasi, dan bahkan lebih ke arah villain daripada orang baik. Semuanya langsung dihajar aja tuh. Yang ngelawan dihajar, yang nggak memenuhi kualifikasi dihajar, dan bahkan yang nggak bersalah dihajar aja tuh sama dia. Kok sifatnya berbeda dari versi Saber ya? Sebenarnya sifat dari Artoria Saber yang kita lihat belum dewasa dan tergolong masih naif. Makanya dia sempat diejek oleh Iskandar dan Gilgamesh di Fate Zero, karena pemikirannya tidak seperti seorang raja. Justru, Lartoria menunjukkan pemikiran yang dewasa dan realistis seorang raja. Perubahan sifatnya juga dipengaruhi oleh Ronggo Miniat yang berlahan-lahan menggigis sifat kemanusiaannya dan menjadi Divine Spirit berlahan-lahan, namun tidak menghilangkan semua kemanusiaannya, walaupun cuma tipis doang sih. Oh ya, Lartoria versi MILF itu sebenarnya adalah Goddess Ronggo Miniat ya. Soalnya Lartoria harusnya nggak sebesar itu ya. Banyak juga yang sering salah sangka dengan Goddess Ronggo Miniat dan Lartoria. Ya, bisa dibilang Lartoria itu versi Lancer Artoria yang masih menjadi manusia. Sedangkan Goddess Ronggo Miniat itu adalah versi Lartoria yang udah sepenuhnya terkontaminasi dengan energi dari Ronggo Miniat. Ya, kalau dipikir-pikir sih, Artoria mau jadi apa tergantung pada senjata yang dia pegang ya. Kalau Excalibur jadi naif, kalau Ronggo Miniat jadi kayak gini. Ya, mending yang mana sih sebenarnya kalau kayak gini? Yang naif atau yang tegas kayak gini? Ya, walaupun terkesan jahat, tapi sebenarnya dia masih memiliki tujuan baik untuk melindungi umat manusia. Walaupun caranya agak sedikit berlawanan dengan prinsip kemanusiaan. Dan gue juga yakin kalau Artoria Saber gak akan melakukan cara yang sama seperti Lartoria ini. Kalau udah ngomongin soal Lartoria, tentu aja kita nggak akan jauh dari pembahasan soal Ronggo Miniat yang menjadi faktor penting yang membentuk Lartoria. Kalau soal kekuatan,
sebenarnya sulit untuk kita bandingkan antara Ronggominiath dan Excalibur. Mana dua-duanya sama-sama Divine Construction. Keduanya sama-sama disegel dengan Seal 13 oleh Knight of Round Table untuk membatasi kekuatannya, agar tidak terlalu bablas lah. Untuk Ronggominiath sendiri, Artoria harus melepaskan setengah segelnya agar true name-nya bisa digunakan. Excalibur adalah pedang yang menghancurkan kejahatan, dan Ronggominiath wujud aslinya adalah sebuah tower yang menjaga keseimbangan dunia. Sulit untuk membandingkan mana yang lebih kuat. Jadi untuk kasus ini mari kita anggap keduanya sama-sama kuat lah. Dia mendapatkan Ronggominiath dari Merlin, dan di ceritanya dia pakai untuk mengalahkan Vortigern. Dan juga tombak ini yang dia pakai untuk membunuh Mordred di Battle of Camelot. Setelah kematian Artoria, Morgan Le Fay menyegel Ronggominiath dengan menciptakan sebuah Mysticode bernama Ed, yang kita lihat di Lord Elmela itu case file. Di sini Ronggominiath dapat diubah ke dalam banyak bentuk, tergantung maunya si Grey. Namun wujud aslinya tetap sama. Kekurangan dari Grey adalah selain dia nggak terlalu kuat, dia nggak bisa melepaskan Seal 13 terlalu banyak karena bisa menghancurkan Ed. Lartoria juga punya varian yang lain, yaitu versi summernya, si Bani Lartoria. Dan juga ada versi Lartoria Alter yang juga disebut sebagai King of Storm. Kesimpulannya, Lartoria adalah varian dari Artoria ketika dia menggunakan Ronggominiath timbang Excalibur selama menjadi raja. Lebih dewasa, lebih logis, dan lebih intimidatif. Perubahan sosoknya tidak lepas dari senjata yang dia pakai selama 10 tahun. Spear of the World and Ronggominiath. Sebuah tombak yang dapat menciptakan sosok berbahaya seperti Lion King, si goddess Ronggominiath itu. Bagaimana menurut kalian soal Lartoria ini? Oh iya, siapa yang nge-waifuin Lartoria? Ya, gue lumayan suka sih dengan versi Lartoria yang ini. Coba kalian tulis komen di bawah absen siapa yang waifunya Lartoria. Atau kalian lebih suka Lartoria Alter tuh, jangan-jangan. So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.